Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Tentu yang saya hormati para hadirin seminar online yang dilaksanakan oleh program studi pendidikan agama Islam se-Indonesia. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya kira bertebaran di daerah dan mengakses kegiatan pembelajaran atau kegiatan seminar online ini secara nasional. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tentu harapannya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Salawat dan taslim senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, tema sentral kita pada kegiatan kuliah online hari ini atau seminar yang kita laksanakan pada hari ini adalah bagaimana kita menyikapi persoalan pandemi COVID-19 ini dalam kaitannya dengan nuansa pendidikan, yang kemudian kita coba stressing sedikit menjadi bagaimana kita melaksanakan kuliah daring di era pandemi COVID-19 ini. Namun saya ingin membawa kita lebih dari itu. Saya ingin kita bisa mengkaji tiga hal ini, yaitu meliputi yang pertama adalah kuliah daringnya, yang kedua yaitu pandemi COVID-19-nya, dan yang ketiga adalah bagaimana nuansa pendidikan Islam yang seharusnya hadir di era kekinian. Saya akan menggali lebih jauh nanti tentang bagaimana pendidikan profetik dalam nuansa pendidikan Islam menghadapi era pandemi COVID-19 ini. Saudara, kita membahas dulu tentang bagaimana sih pandemi COVID-19 itu. Meskipun kita sudah tahu semua bahwa kita saat sekarang ini menderita dengan adanya pandemi ini. Infeksi virus corona biasa disebut dengan COVID-19, itu singkatan daripada Coronavirus Disease 2019. Itu pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini kemudian menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, atau boleh dikata semua negara saat sekarang ini terinfeksi dengan coronavirus ini, termasuk negara kita Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja setelah merebaknya di Wuhan. Alhasil, Organisasi Kesehatan Dunia WHO akhirnya itu resmi menyatakan wabah virus corona atau penyakit COVID-19 ini sebagai pandemi. Apa disebut pandemi? Yaitu penyebaran penyakit secara merata dengan cepat. Itu terjadi atau dilakukan oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Atau lebih 2 bulan sejak wabah ini mulai terdeteksi di Tiongkok. WHO kemudian menyerukan kepada semua negara di dunia untuk mendeteksi, menguji, merawat, dan mengisolasi pengidap COVID-19, melacak sumber penularannya yang biasa dikenal dengan tracking, dan memobilisasi masyarakat untuk mencegah penularannya lebih lanjut.
Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown, mengunci negaranya dalam rangka mencegah penyebaran virus corona ini. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu-flu biasa. Namun harus diwaspadai, karena virus ini juga ternyata bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Biasa dalam dunia kedokteran disebut dengan pneumonia, dan ini sangat berbahaya. Virus ini sesungguhnya adalah merupakan perkembangan daripada virus-virus sebelumnya. Kita kenal dengan ada SARS-CoV-2, ada MERS, terus kemudian ada flu burung, terus kemudian ada H5N1. Masih merupakan perkembangan dari virus sebelumnya. Namun saya ingin tekankan bahwa ini bukanlah menjadi center point kita di dalam membahas tentang virus ini. Kita ingin lihat dampak daripada virus ini dalam perspektif pendidikan. Saudara, dalam perspektif pendidikan, ketika PSBB diberlakukan di negara kita, maka kita semua harus tinggal di rumah. Dosen mengajar harus di rumah, mahasiswa belajar juga harus di rumah. Maka kemudian teknik pembelajaran atau metode pembelajaran yang harus dilakukan yaitu dengan daring, pembelajaran online. Meskipun sebelumnya sebenarnya pembelajaran online ini sudah kita kenal, bahkan di IAIN Parepare sendiri itu sudah dikenal sejak tahun 2013, berkembang tahun 2015, dan kemudian lebih dikembangkan lagi pada tahun-tahun sesudahnya, bahkan sampai sekarang. Itu yang biasa disebut dengan pembelajaran e-learning, dan saya sudah menerapkannya dalam proses pembelajaran kita itu sejak tahun 2015. Pembelajaran ini dilakukan dengan jarak jauh. Apa yang ada di dalam pembelajaran ini? Bahwa yang harus kita tahu bahwa perkembangan teknologi informasi itu telah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat kita. Tentu dalam hal ini kita berbicara tentang dalam aspek pendidikan. Masyarakat dapat dengan mudah, termasuk mahasiswa, pelajar, siswa, memperoleh pengetahuan atau wawasan dari internet dengan sangat mudahnya. Banyak sumber yang tersebar di internet memungkinkan masyarakat dapat mengaksesnya melalui smartphone ataupun gadget, atau juga menggunakan laptop yang ada. Dan kini Indonesia dihadapkan dengan tantangan era revolusi industri. Tahun kemarin itu masih 4.0, sekarang sudah masuk kepada tahap revolusi industri 5.0. Tak hanya sektor ekonomi, sosial, dan teknologi, namun ini merambah juga kepada sektor pendidikan. Mau tidak mau, kita berada pada era ini harus beradaptasi. Mungkin banyak keluhan, Pak, internet begini, tidak ada kuota, terus kemudian jaringan tidak ada. Bisa jadi, tapi ini akan menjadi bahan evaluasi untuk kita kembangkan ke depan dan nanti akan kita diskusikan. Perkembangan itu mulai dimanfaatkan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia dalam penyelenggaraan program pendidikannya. Program tersebut dikenal dengan nama kuliah daring. Nah, ini yang sudah biasa kita lakukan ya. Atau sistem pembelajaran e-learning. Kuliah daring itu sendiri dapat dipahami sebagai pendidikan formal. Jadi bukan informal, bukan non-formal. Walaupun saat sekarang ini, karena adanya pandemi COVID-19 ini,
pendidikan formal itu harus dibawa ke dalam pendidikan informal, pendidikan di dalam keluarga. Nanti kita akan kaji lebih jauh bagaimana peran keluarga di dalam proses pendidikan. Nah, itu terkait dengan paradigma pendidikan profetik yang memang dianjurkan nanti oleh Rasul. Ada 3 tadi poin penting. Nah, selanjutnya kelebihan daripada kuliah daring saat sekarang ini, pertanyaannya siapa saja yang mengikuti perkuliahan daring? Tentu seluruh lapisan masyarakat Indonesia, siswa, mahasiswa, pelajar, dan lain sebagainya, di mana saja di Indonesia ini dapat mengikuti program ini. Misalkan saja, lulusan SMA yang ingin berkuliah di suatu perguruan tinggi favoritnya, bisa jadi terletak di luar pulaunya, namun karena suatu kondisi tidak dapat meninggalkan rumah. Nah, dengan adanya program kuliah daring ini, lulusan tersebut itu dapat tetap mengikuti perkuliahan tanpa meninggalkan rumahnya, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaganya. Perkembangan teknologi memungkinkan perkuliahan di dalam kelas di rumah. Jadi boleh dilaksanakan di kamarnya, boleh dilaksanakan di atas kasurnya, boleh dilaksanakan di ruang tamunya, dan lain sebagainya. Ini bisa kita lakukan. Yang terjadi adalah komunikasi 2 arah pada program kuliah daring ini antara dosen dengan mahasiswa atau para mahasiswanya yang tersebar di pelosok-pelosok atau yang juga mungkin ada di perkotaan. Media yang dipergunakan adalah media komunikasi. Media komunikasi inilah yang memungkinkan dosen itu memberikan perkuliahan secara langsung. Melalui apa? Melalui tatap muka langsung, video conference. Di e-learning yang kita pergunakan itu sudah include di dalamnya. Meskipun ada juga banyak yang menggunakan media video conference yang lain, misalnya Zoom atau meeting. Tapi di e-learning kita yang ada include, mohon maaf ini kalau di IAIN Parepare, itu sudah include di situ itu video conference. Jadi tidak perlu lagi kita install Zoom, tidak perlu lagi kita masuk di Meet, karena sudah include. Bahkan penilaian antar sesama di dalam media pembelajaran itu sudah ada. Mahasiswa dapat memutar kembali video atau rekaman video yang dilakukan, baik yang dilakukan oleh dosennya maupun yang dilakukan oleh mahasiswa, teman mahasiswanya. Mahasiswa yang mengikuti program kuliah daring ini dapat lebih menghemat waktu dan tenaga, sehingga waktu dan tenaga yang tersisa itu dapat digunakan untuk hal-hal lainnya di luar jam perkuliahan. Misalnya saja, mahasiswa itu dapat digunakan untuk bekerja sampingan misalnya, atau bisa juga melakukan bisnis. Sekarang banyak bisnis online yang dilakukan oleh mahasiswa kita. Hal tersebut dapat dilakukan karena pada dasarnya masa-masa perkuliahan itu tidak lagi berpatokan pada jam waktu kuliah. Boleh kita lakukan perkuliahan di luar jam kuliah, walaupun saya kira banyak yang dikeluhkan karena terkadang banyak dosen yang memindahkan di hari libur, yang pada dasarnya ya seharusnya kita jangan mengadakan perkuliahan di hari libur, tetap perkuliahan di hari kerja. Hanya saja pemberian tugasnya barangkali yang harus diperpanjang, bukan hanya pada saat perkuliahan itu, atau juga bisa memberikan tugas-tugas tambahan tapi tidak memberatkan peserta didik kita. Yang ketiga itu tentang persiapan sistem pembelajaran daring. Nah, untuk melakukan persiapan pembelajaran daring ini perlu kita mempersiapkan apa? Yang pertama adalah sarana dan prasarananya. Salah satu yang harus dipersiapkan oleh perguruan tinggi itu adalah mempersiapkan platform atau aplikasi yang bisa disepakati bersama. Nah, seharusnya perguruan tinggi itu kalau misalnya e-learning yang dilakukan berbasis Moodle,
maka semua dosen itu harus masuk di situ itu. Jangan menggunakan platform yang lain. Walaupun kemudian dikatakan itu lebih memudahkan. Untuk kondisi saat sekarang ini, ya silahkan, boleh menggunakan. Kalau menurut saya boleh menggunakan platform selain daripada yang sudah dipersiapkan oleh perguruan tinggi kita. Itu dalam rangka untuk mudah. Tetapi pada saat nanti suasana sudah normal, itu kita harus kembali menyatukan platform kita di dalam proses pembelajaran. Sekarang ada platform baru di dalam pembelajaran berbasis online ini. Itu disiapkan oleh kampus, kalau IAIN Parepare itu disiapkan Edlin dari Sevilla. Selanjutnya adalah SDM. Kita harus bisa mempersiapkan SDM untuk memanfaatkan program kuliah daring ini. SDM yang meliputi mahasiswanya, dosennya, materinya, terus kemudian ketersediaan kuota internet, itu perlu diperhatikan oleh lembaga. Mahasiswa itu harus di-upgrade pengetahuannya untuk bisa mengakses ini. Mengakses pembelajaran yang sifatnya online. Dosen itu sudah harus betul-betul mampu menerapkan pembelajaran daring ini. Jadi tidak hanya menggunakan WA, tidak hanya menggunakan chat, tetapi bagaimana kita dosen itu bisa memanfaatkan konten-konten yang ada di dalam pembelajaran aplikasi online itu. Materi juga tidak monoton hanya merupakan materi PDF saja. Bisa jadi materi-materi video kita perbanyak. Nah, tentang kuota dan fasilitas internet di dalam kampus, setelah kita bebas nanti dari corona, kita berharap bahwa kampus itu secara nasional itu harus menyiapkan hotspot di dalam kampusnya. Aksesibilitas ini perlu, sehingga ruang-ruang kelas yang ada yang sifatnya daring itu bisa dinikmati oleh seluruh mahasiswa kita. Yang paling penting juga adalah bahwa kuliah daring ini dapat meningkatkan akreditasi daripada perguruan tinggi kita. Untuk meningkatkan akreditasi kita, maka seluruh potensi-potensi itu yang harus dimaksimalkan. Yang terakhir adalah tentang bagaimana sih proses perkuliahan yang berkembang saat sekarang ini, yang harus menjadi keinginan bersama kita, bahwa walaupun pembelajaran itu kita laksanakan di rumah, tetapi paradigma pendidikan yang harus dikembangkan itu tidak boleh keluar daripada dimensi pembelajaran Islam. Nah, tentu kita harus melihat bahwa dimensi pembelajaran yang saya maksudkan adalah dimensi pembelajaran yang dikembangkan oleh Nabi. Saya ingin katakan bahwa pendidikan kita itu sudah harus di-stressing, dikembalikan kepada jalurnya, menjadi pendidikan profetik. Nah, pendidikan profetik itu sendiri adalah pada satu paradigma pendidikan yang harusnya kita amini atau dilaksanakan oleh semua semua lembaga pendidikan yang ada, terutama yang ada di bawah Kementerian Agama ini. Karena kita tahu bahwa kita ini semua adalah pengikut pewaris daripada nilai-nilai kenabian, sehingga kata profetik itu dari kata profet, ya, nabi. Maka saya ingin katakan bahwa pendidikan itu seharusnya dikembalikan ke nuansa kenabian. Dalam era kekinian, pendidikan itu harus memandang bahwa lingkungan keluarga lah yang seharusnya memiliki peran penting di dalam proses pendidikan ini. Pendidikan profetik itu tidak sesederhana mungkin yang kita pahami, bahwa pendidikan yang penting pendidikan itu dilaksanakan dengan nilai-nilai moral agama saja, tetapi harus lebih jauh. Pendidikan yang berangkat dari paradigma
sampai kepada gerakan-gerakan menyeru kepada pembebasan umat manusia itu yang harus hadir di dalam lembaga pendidikan kita. Artinya, pendidikan profetik yang dimaksud di sini adalah yang melingkupi secara keseluruhan pendidikan mengenai orientasi dan kebijakan publik yang ada di dalam lembaga pendidikan. Sebabnya apa? Karena pendidikan itu adalah proses transformasi etis yang membangkitkan akal budi dan tindakan manusia yang humanis. Nah, maksud ini tentu sejalan dengan tujuan daripada pendidikan nasional yang terkandung di dalam bab 2 pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita tahun nomor 20 tahun 2003. Bahwa pendidikan nasional itu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan profetik ini, pertama itu adalah humanisasi. Berarti pendidikan semestinya berorientasi pada proses memanusiakan manusia. Menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan bukan sebagai objeknya. Artinya, pendidikan tidak mencetak peserta didik sebagai robot pekerja. Tapi lebih daripada itu. Kedua, pendidikan profetik itu harus liberasi. Berarti bahwa pendidikan adalah proses pembebasan manusia dari cengkeraman kebodohan dan dari segala bentuk penindasan.